Tuhan, kekuatanku, perisai dalam hidupku. Di saat ku dalam kesesatan, Kau selalu beriku kelegaan. Kau Tuhan Raja dan Kau Tuhan Raja damai, menjaga hati dan pikiranku. Ku tak takut akan hari esok, pada Tuhan ku serahkan semua. Ku tahu tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku. Beri pertolongan dan telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonanku. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatanku, perisai dalam hidupku. Di saat ku dalam kesesatan, Kau selalu beriku kelegaan. Kau Tuhan Raja damai, menjaga hati dan pikiranku. Ku tak takut akan hari esok, pada Tuhan ku serahkan semua. Ku tahu tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang menggapai tanganku. Beri pertolongan dan telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam mendengar seruan doa dan permohonanku. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Seperti firman-Mu, Engkau menjanjikan bahwa Engkau selalu ada dan Engkau selalu peduli dengan keadaan kami. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk menggapai kami, untuk menolong kami. Telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini segenap hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, biarlah Tuhan Engkau taburi dengan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Engkau yang menegur kami lewat firman-Mu Tuhan. Layak kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Melihat ya saudara, tidak terasa waktu begitu cepat berjalan. Itu luar biasa, waktu ini begitu cepat.
Jadi jangan kita santai ya. Karena memang dipercepat, jangan sampai kita ketinggalan. Saudaraku, mari kita juga ikut geraknya Tuhan ya. Kita masuk di dalam geraknya Tuhan. Tuhan sedang melakukan segala sesuatu dengan percepatan. Mari kita juga jangan santai, biarlah kita juga ikut bergerak di dalamnya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka bersama di dalam Bilangan pasalnya yang ke-20. Bilangan pasalnya yang ke-20, kita akan baca bersama-sama ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umatku, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita melihat firman Tuhan ini di dalam Bilangan 20 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Saudara, saya tidak membahas kisah atau apa yang dilakukan tentang Musa dalam ayat ini, tapi kita melihat tentang bangsa Israel, ya. Tentang bangsa Israel, kita melihat di sini bangsa Israel mereka mengungkapkan ayat satu ungkapan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalamnya, saya mau membawa Bapak Ibu Saudara sekalian ya dalam pendahuluan. Kita tahu Israel adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kita tahu bersama-sama Israel ini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jika kita tarik ke belakang, kalau kita baca kisah Bilangan ini kan mereka sudah ada di padang gurun. Nah, kita tarik ke belakang, ya kita tarik ke belakang. Mengapa sampai adanya bangsa Israel itu di padang gurun? Kenapa sampai bangsa Israel itu mereka berada di padang gurun? Kita tarik ke belakang, kita sudah tahu, ya kita tahu segala sesuatu tentang kisahnya bangsa Israel ini. Yang diawali dari kelaparan di tanah perjanjian, mereka ini kan sudah berada, seharusnya mereka sudah ada di tanah Kanaan, mereka sudah berada di tanah perjanjian itu, ya, karena diawali dengan Abraham, Tuhan suruh tempati tempat itu, yaitu Kanaan, dan miliki negeri itu. Negeri itu diperuntukkan kepada Abraham dan keturunannya. Ya, jadi mereka memang sudah ada di sana di Kanaan. Kok mereka sekarang ada di padang gurun? Mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena waktu itu saya mau menceritakan kembali. Memang ini sudah ada, sudah kita pelajari, tapi kembali lagi saya mau menceritakan kembali bahwa terjadi kelaparan di tanah perjanjian itu. Di seluruh bumi terjadi kelaparan termasuk Kanaan. Nah, di Kanaan itu ada keturunan Abraham, ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan saat itu, Yakub dan keturunannya. Ya, di generasi Yakub. Ya, jadi Yakub dan keturunannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan kita juga tahu bersama bahwa kisah bagaimana kok bangsa Israel ini pindah ke Mesir. Kita tahu karena Tuhan sudah mengawali terlebih dahulu, Yusuf ada di Mesir.
dengan kisah bagaimana saudara-saudara menjahati Yusuf dan Yusuf dijual ke Mesir, dan Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf menjadi penguasa Mesir saat itu. Sehingga di masa kelaparan terjadi di seluruh bumi, hal itu di mana Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menyebabkan bangsa atau keturunan daripada Yakub, keturunan daripada Israel ini, mereka hijrah atau mereka pindah ke Mesir. Karena Yusuf akan menjamin mereka, memberi mereka semua bahan-bahan makanan, termasuk hewan-hewan mereka, kekayaan mereka terjamin di Mesir, yaitu di tanah Gosyen. Jadi tanah Gosyen ini adalah satu daerah yang berada di Mesir. Ketika tulah datang di Mesir, tanah Gosyen ini terjadi pengecualian, tidak mengalami tulah di situ. Karena di situ ada umat Tuhan. Ya, ada umat Tuhan di Gosyen. Jadi tulah-tulah semua terjadi, pengecualian di Gosyen tidak terjadi. Dan di Gosyen ini juga dicatat, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang Gosyen, bagaimana Gosyen ini adalah suatu daerah yang tersubur di tanah Mesir. Di tempat lain bisa kering, tetapi Gosyen ini dikhususkan, Gosyen ini untuk umat Tuhan tinggal, yaitu keturunan dari Yakub, itu keturunan dari Israel, berada di Mesir. Mereka tinggal di daerah itu, tanahnya begitu subur. Ya, begitu subur, daerah terbaik. Nah, keturunan dari Israel sudah terbiasa. Sudah terbiasa 430 tahun mereka ada di tempat itu. Jadi sudah terbiasa dengan jaminan, dengan pemeliharaan, dengan daerah yang subur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika mereka mengalami tindasan karena daerah itu 430 tahun berjalan, Firaun yang mengenal Yusuf, jasa-jasanya Yusuf itu sudah mati. Dan muncul Firaun-Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf dan jasa-jasanya. Oleh sebab itu saudara-saudaranya Yusuf itu ditindas. Kamu ini bukan bangsa kami. Ditindas. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan mau membawa mereka keluar dari Mesir menuju kembali pulang ke tanah Kanaan, di mana tanah atau tempat negeri yang Tuhan peruntukkan bagi Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca ayat yang kita sudah baca ayat yang tadi. Pada ayatnya kita kembali lihat, saya akan baca kembali buat saudara ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mereka berkata, kenapa kami harus keluar dari Mesir? Untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kalau saudara baca dari Kejadian bagian terakhir sampai dengan Bilangan, bahkan masuk ke kitab Ulangan, di situ saudara akan melihat keluhan-keluhan dari keturunan Israel. Keluhan demi keluhan.
Perjalanan balik ke Kanaan pun mereka penuh dengan keluhan-keluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Goshen ini adalah tempat daerah tersubur di Mesir, betul. Tetapi itu bukan daerah untuk Tuhan mau Israel tinggal. Tuhan tidak menetapkan, tidak menentukan Israel untuk berada di Mesir. Walaupun di Goshen yang dikatakan subur, Tuhan bawa mereka pulang ke negeri yang dimana Tuhan mau mereka ada, yaitu Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan ini sampai di Bilangan pasal yang ke-20 ini, kita melihat bagaimana bangsa Israel begitu dengan degil hati, dengan tegar tengkuknya mereka begitu mengeluh kepada Musa sebagai pemimpin saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka selalu mengeluhnya itu apa? Masalah makan, minum. Kita lihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kitab Bilangan ini adalah kitab yang ditulis Musa pada saat mereka ada di padang gurun. Lebih tepatnya lagi pada saat itu mereka setelah di Sinai yang menuju Kanaan. Nah, Musa menulis kitab ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Musa melihat, Musa mengalami yang namanya Israel tegar tengkuk. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah ancaman kenyamanan. Ancaman kenyamanan. Saudara lihat, Israel nyaman di Goshen. Mereka terus membawa pengalaman, kenangan tentang Mesir. Ini yang membuat Israel selalu mengeluh. Ternyata ini merupakan suatu tantangan atau ancaman bagi Israel menuju ke Kanaan. Nah, ancaman itu apa, saudaraku? Hal-hal yang membuat mereka mengalami suatu proses, yang mengalami suatu tantangan di dalam menjalani untuk menuju ke tanah Kanaan, mereka menolak proses. Menolak proses. Kenapa mereka menolak proses? Karena mereka selalu mengingat kenyamanan Mesir. Ini. Menolak proses. Mengapa? Karena mereka selalu mengingat fasilitas-fasilitas Mesir. Mereka selalu ungkit itu. Di ayat-ayat lain, saudara kalau baca, saudara bilang, di sini coba kalau kami ada di Mesir, kami ada mentimun, ada bawang pre. Mereka mengungkit jaminan fasilitas-fasilitas Mesir. Ternyata, hati-hati dengan kenyamanan. Kadangkala kita akan menolak sebuah proses. Saya mau membawa saudara, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau bawa kita menuju kepada sesuatu yang baru. Jangan kita tolak proses. Amin. Jangan kita mengingat-ingat sesuatu yang dulu-dulu terus. Coba ya kalau dulu ini begini. Coba ya kalau dulu ini. Coba ya kalau sekarang itu kayak dulu begini. Stop. Karena Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu yang baru. Dan jangan tolak proses. Tuhan bawa kita saat ini masuk ya, melewati begitu banyak hal dan kita ada di saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada proses di depannya. Ada proses. Tetapi jangan tolak proses itu. Percayalah Allah ada, amin. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa menciptakan Goshen itu di dalam hal apapun, di dalam daerah manapun. Tuhan itu bisa ciptakan, saudara. Jangan terpaut dengan Mesir. Jangan terpaut dengan Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata begini bahwa saya enak. Saya merasa bahwa dulu saya
melakukan ini dan itu, tetapi sekarang kenapa kok saya alami hal ini ya? Jangan tolak proses. Saudara, kalau tolak proses saudaraku berakhirlah sudah. Tetap menjalani proses itu, amin. Dan di dalam keluarga itu ada proses kita terus berjalan menuju kepada hal sempurna yang sudah Tuhan siapkan bagi keluarga. Jangan ingat lagi dulu saya itu enak, ya gak ada yang ngatur. Dulu saya sendiri enak dan lain sebagainya. Oh, itu Goshen di Mesir. Ya, itu Goshen di Mesir. Tuhan bisa ciptakan Goshen dalam perjalanan hidup kita. Ya, di daerah-daerah baru. Yaitu dalam keluarga kita. Saudara, dan itu saya alamin. Terjadi begitu beberapa tahun, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun. Nah, saudara mau tahu? Sekarang saya mau katakan, saya semakin cinta kepada beliau. Ya, saya semakin cinta kepada beliau karena saya mulai mengerti. Ya, saya mulai mengerti. Oh ya, ternyata begitu banyak hal baik dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak-bapak Ibu Saudara yang sudah melewati, ya kan? Yang sudah melewati belasan-belasan tahun, saudara pasti wah, semakin cinta. Ya kan? Semakin cinta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan tolak proses karena mengingat Goshen di Mesir. Ya? Jangan menolak proses. Mungkin dalam bisnis saudara pernah memakai hal-hal yang dulu mungkin saudara berkata bahwa pakai cara dulu aja Tuhan berkati kok. Ingat, Tuhan sedang membawa kita lebih lagi untuk menikmati yang namanya rencana sempurna Tuhan. Dalam bisnis kita, dalam masa depan keluarga kita, Tuhan sedang membawa kita, amin. Jangan kita mengeluh dalam proses itu. Tekuni aja dalam proses itu. Karena pasti kita sampai di mana Tuhan bawa kita, ke tanah di mana Tuhan mau. Ke tempat di mana suatu rancangan Tuhan itu ada bagi keluarga kita, bagi masa depan kita, dalam bisnis kita. Pasti ada. Jadi mari. Jangan kita keluarkan keluhan-keluhan kok seperti ini. Coba ya dulu aku tidak begini. Udahlah. Udah. Kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ada jaminan Tuhan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jangan menolak proses. Amin. Jangan kita tolak proses. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang kita baca tadi, kenapa mereka berkata seperti itu? Mereka berkata pada ayatnya yang keempat, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur? Tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang selalu diutarakan oleh keturunan dari Israel waktu itu. Ya, bangsa Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, ancaman kenyamanan itu adalah mengabaikan rencana Tuhan yang sempurna. Ini dia. Kalau kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di dalam rencana Tuhan, walaupun itu enggak enak, ambil. Ambil. Karena Tuhan sudah menetapkan perjalanan kita akan menuju kepada negeri yang Tuhan janjikan. Mungkin saya bisa alegorikan. Dalam kehidupan kita di dunia ini pun mungkin kita sedang Tuhan bawa berjalan saudaraku, ya, berjalan dan menuju kepada negeri kekekalan yaitu surga. Tetapi kita harus melewati proses dan jangan mengabaikan proses
Jangan menolak proses dan jangan mengabaikan rancangan sempurna Tuhan. Yaitu apa? Kepada negeri kekekalan. Kita di sini hanya sementara. Kita dijamin, betul. Kita berada di Goshen, di Mesir, di dunia. Kita dijamin. Tetapi ini bukan tempat kita. Kita akan dibawa, amin, kepada surga yang kekal. Oleh sebab itu jangan abaikan itu. Jangan abaikan rencana sempurna Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan saudara. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan. Mari kita sepakat di tahun ini kita cari Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Saudara harus bayar harga. Ciptakan itu harus bayar harga waktu kita untuk berdoa bersama dengan keluarga. Ya. Doa bersama suami istri. Mari kita harus bayar harga, kita harus ciptakan itu. Karena kalau kita mengikuti kesibukan-kesibukan kita tuh selalu berkata nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Tapi mari kita mau perkuat otot kita untuk kita menjalaninya. Ya, menjalani proses ini untuk menuju kepada apa yang Tuhan tentukan bagi kita, kita perkuat dengan doa bersama. Baik itu doa bersama dalam keluarga, baik itu doa bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita tingkatkan itu, saudara. Yang belum ikut doa bersama dengan keluarga, ciptakan itu. Yang belum ikut bersama, doa bersama dengan jemaat, mari lakukan itu. Ada doa di sini, ada doa pujian hari Rabu, ada doa di hari Jumat. Kita ambil bagian, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 jam aja kok. 1 jam aja. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga 1 jam, kata Yesus. Mari. Mulai tahun ini saudara, kita mau berubah, amin. Kita mau berubah biar Tuhan taruh sesuatu yang baru, gak rugi kok. Kita tinggalkan kesibukan kita 1 jam untuk kita hadirkan, kita hadir di hadapan Tuhan. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan itu tidak rugi. Saya pastikan tidak rugi. Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan abaikan rencana sempurna Tuhan. Biarlah kita terus berjalan. Karena percayalah, Goshen itu Tuhan bisa ciptakan di mana aja. Ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan bisa ciptakan bukan hanya di Mesir. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa bawa kita kemana aja dan Tuhan bisa ciptakan Goshen itu. Asal jangan kita membanding-bandingkan hal dunia dengan hal rohani. Karena hal rohani bersifat kekal, yang dunia itu sementara. Saudara, ancaman kenyamanan yang terjadi bagi anak-anak Tuhan, itu bangsa Israel saat itu, mereka itu gagal move on. Mereka selalu mengingat-ingat Mesir. Mereka gagal untuk bergerak maju. Mereka gagal untuk berjalan maju. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan percayakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, kita selalu membanding-bandingkan dengan hal yang kemarin. Kalau kita menyadari bahwa kita sekarang ini berada di saat di mana Tuhan mau kita ada dan Tuhan akan bawa kita menuju kepada sesuatu yang baru ke depannya, saudara, lupakan. Kita harus move on. Kita harus bergerak maju. Dan ketika kita bergerak maju, Tuhan taruh visi-visi baru dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Petrus itu ada di perahu, ya, dan dia mengingat bagaimana dulu angin ribut, begitu menakutkan dan lain sebagainya. Dia tidak akan berjalan di atas air walaupun hanya sebentar.
ya, walaupun hanya sebentar, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya berjalan di atas air. Tetapi saat itu yang dia lihat, ada Tuhan di situ. Sesuatu yang mustahil, tetapi kalau ada Tuhan di situ terjadi mujizat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita gagal move on. Pikiran kita terpaut kepada masa lalu. Gak usah. Masa lalu itu hanya melukai masa sekarang. Oleh sebab itu, mari kita terus melangkah maju, amin. Gak usah, misalnya ya, saya kasih contoh saya. Misalnya suami, yaitu Bapak Gembala mungkin ngomong dan nyakitin gitu ya. Maksudnya ada kata-kata yang menurut saya sebenarnya beliau tidak menyakiti, tetapi menurut saya, aduh kok kayak gini. Dan saya mulai membandingkan. Apalagi membandingkan dengan mantan. Wah, parah itu ya, bahaya itu ya. Kan dikatakan ada yang bilang mantan terindah. Kalau terindah nggak mungkin jadi mantan dong, ya kan? Nah, jadi mulai saya misalnya ya aduh coba ya. Kalau dulu tuh dia tidak perlakukan aku seperti itu. Itu hanya merusak hal sekarang yang sedang Tuhan kerjakan dan menuju kepada sesuatu ke depan yang lebih lagi yang Tuhan siapkan. Kalau kita terpaut dengan masa lalu. Ya kan? Sudah di tahun-tahun lalu itu hanya jadi pelajaran. Tetapi tidak membuat kita terpaut. Amin. Karena Tuhan sedang membawa kita berjalan maju. Kita mau berjalan maju? Amin. Berjalan maju dan menikmati sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita buka Yesaya 43 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudara pegang ini, bahwa Allah sedang bergerak, Allah sedang menyatakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari, lupakanlah sakit hati yang dulu. Cerita-cerita lama. Lupakan cerita-cerita kegagalan kita. Lupakan bahwa hari ini Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau bawa kita berjalan. Dan Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan membuat segala sesuatu berhasil. Itu yang dialami oleh setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kalau saudara baca. Ketika Tuhan menyertai, semuanya berhasil. Dan itu pun sama bagi setiap kita saat ini ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita berkata bahwa kok aku ini sepertinya tidak disertai Tuhan. Cek dulu, perhatikan. Apakah jalan kita ini sudah sesuai dengan jalannya Tuhan? Karena Tuhan itu tetap setia dalam kebenarannya. Mungkin kita sudah menyimpang dalam hal yang tidak benar. Kita yang keluar, bukan Tuhan yang tidak menyertai, bukan. Tapi kita keluar dari penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu kita pastikan hidup kita di tahun ini, kita dalam penyertaan Tuhan. Saudara, dalam penyertaan Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ini loh pentingnya. Percaya Tuhan sedang bergerak untuk kita, amin. Belumkah kita menyadarinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu mungkin yang mustahil, tetapi percayalah Tuhan lakukan itu buat kita. Dan dikatakan jalan-jalan di padang gurun. Mungkin Tuhan izinkan di tahun ini kita melewati
padang gurun. Tetapi tahu saudara, Tuhan membuat sungai di situ. Ada jaminan Tuhan di situ. Ada penyertaan Tuhan di situ. Asalkan Tuhan sertai kita. Maka percayalah, segala sesuatu itu aman di dalam tangan Tuhan. Jangan gagal move on. Amin. Jangan gagal move on. Sebab ancaman kenyamanan bagi setiap kita kalau kita tuh berada dalam kondisi kita menolak proses. Kita mengabaikan rancangan sempurna Tuhan. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kita. Berarti perjalanan hidup kita ini pastikan kita ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Karena Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Percayalah, dalam keadaan tidak enak pun, di dalam lembah sekalipun, percayalah kalau itu kita ada dalam rancangan Tuhan, kita ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Mungkin tapi aku rugi dan lain sebagainya. Tetap tekun di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Tapi ini kok gak enak, ini padang gurun. Jangan menyerah, jalani aja. Jangan menolak proses dan jangan mengabaikan rancangan sempurna Tuhan. Dan jangan gagal move on. Amin. Maka kita akan melihat sebenarnya Tuhan memberkati setiap kita. Menyediakan segala sesuatu bagi kita. Amin. Kita berada di padang gurun. Dalam situasi yang tidak enak. Bertanya-tanya tentang jawaban Tuhan. Bertanya-tanya tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan ada bagi setiap kita. Mungkin kita berkata bahwa sampai hari ini doaku belum terkabul. Jangan menolak proses itu. Mungkin kita berkata, yang aku gambarkan dalam pikiran, dalam angan-anganku tidak sesuai dengan kenyataan yang aku lewati. Jangan abaikan rancangan atau rencana Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Tuhan belum selesai mengerjakannya. Terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Terus ada di dalam rancangan Tuhan. Dan satu hal, jangan pautkan hati kita, pikiran kita kepada masa lalu. Jangan gagal move on. Karena Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru bagi setiap kita. Dan Tuhan sedang mengerjakannya dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, imanku berkata
tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kasih setia, Haleluya. jaminan-Mu. Kami sembahkan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu menyembah Dia. Mari keserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Mari angkat suaramu. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan hidup saudara, biarkan Tuhan yang bekerja. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam Terima kasih Tuhan. Tak mengapa asal tak di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. Walaupun masalahku masih kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. percaya rencanamu. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau yang terus membawa kami maju ya Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, kuasa-Mu semakin nyata di dalam hidup kami. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami percaya tangan Tuhan turun atas kami. Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan dan hamba-Mu sudah menyampaikan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, dan Engkau sendiri yang mengurapi kami semua. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Oh Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan jamah ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih balas berkati umat-umat-Mu yang sudah datang memuji menyembah Tuhan, yang sudah memberikan korban-korban persembahan, apapun persembahan yang diberikan Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati persembahan-persembahan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya, bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.